Inilah informasi terupdate Persebaya terkait pelatih kiper Persebaya membantah akan tambah kiper baru lagi, dan Francisco Rivera yakin dengan skuad Persebaya yang berkualitas musim ini serta jelang pertandingan launching tim Persebaya. Surabaya versus PSS Sleman menjadi 3 topik pilihan terbaru Bajul Ijo TV untuk berita update Persebaya Surabaya. Simak berita ini hingga selesai, namun sebelum lanjut alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Persebaya tidak akan menambah kiper baru. Rumor yang beredar tentang penambahan kiper baru di Persebaya Surabaya telah dibantah oleh pelatih kiper Persebaya Surabaya, Felipe Americo. Felipe Americo menyatakan bahwa kiper Persebaya Surabaya yang saat ini dimiliki dirasa sudah cukup dan tidak perlu adanya penambahan kiper lagi. Dia yakin bahwa kiper Persebaya memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Dengan pernyataan ini, Felipe Americo menegaskan bahwa Hernando Ari telah memiliki pelapis yang cukup baik di tim. Tidak ada kebutuhan untuk mencari kiper baru saat ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa Felipe Americo memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kiper Persebaya Surabaya. Dia yakin bahwa mereka dapat menampilkan performa terbaik di lapangan. Dengan skuad yang ada saat ini, Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan di musim depan. Felipe Americo dan tim akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas kiper Persebaya. Ungkapan optimis Francisco Rivera penuh semangat. Karena itu, Francisco Rivera pun optimistis timnya meraih prestasi lebih bagus dari musim lalu. Menjelang Super League 2025-2026, pelatih Persebaya Surabaya melakukan sedikit perombakan. Kami punya komposisi tim yang bagus, tim yang kuat. Kami juga bekerja sangat keras di dalam latihan, kata Francisco Rivera. Kehadiran pelatih baru, Eduardo Perez disebut Rivera juga membawa angin segar. Warna permainan Persebaya sedikit berbeda. Setidaknya terlihat ketika Persebaya menjalani uji coba internasional menghadapi tuan rumah Football West All-Star di Samker Football Centre, Queen's Park, Perth, Australia, Rabu 9 Juli 2025 lalu, pelatih baru memiliki sistem yang berbeda. Ia ingin kami menikmati setiap pertandingan. Jadi saya pikir kami punya tim yang bagus. Pungkasnya. Perjuangan Persebaya di Super League 2025-2026 akan dimulai pekan pertama menjamu PSIM Yogyakarta 8 Agustus 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo. Pembuktian Eduardo Perez di launching tim. Setelah Persebaya menjalani pramusim ke Australia, Eduardo Perez memimpin tim asuhannya menatap BRI Super League 2025-2026. Namun, sebelum itu Persebaya akan menghadapi PSS Sleman dalam laga bertajuk Team Launching Game. PSS Sleman juga merupakan klub yang pernah bersinggungan dengan Eduardo Perez. Bahkan arsitek asal Spanyol itu pernah mengalami momen pahit saat ditunjuk sebagai pelatih PSS. Itu terjadi pada Januari 2020 atau sekitar 5,5 tahun silam. Setelah berlalu selama 5,5 tahun, Eduardo Perez kini bergabung dengan Persebaya Surabaya menatap musim baru BRI Super League 2025-2026. Kali ini tak ada suara sumbang penolakan supporter terdekat, sudah ada laga uji coba lagi yang harus dilakoni Persebaya. Duel bertajuk Tim Launching Game itu bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 19 Juli 2025. Dan tim lawannya adalah PSS Sleman. Strategi mengejutkan Eduardo Perez di laga pembuka. Laga pembuka Super League 2025-2026 menjadi panggung taktik baru Eduardo Perez saat Persebaya Surabaya menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 8 Agustus 2025 malam. Pelatih asal Spanyol itu membawa pendekatan segar demi mengamankan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Setelah pramusim yang intens, Perez telah menyiapkan formula untuk meredam agresivitas pemain tim tamu yang kini diperkuat beberapa wajah baru. Meski Persebaya Surabaya diunggulkan, Eduardo tak ingin timnya lengah terhadap potensi kejutan dari tim tamu.
Perez kemungkinan besar akan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 yang dikenal fleksibel dan ofensif. Skema ini memungkinkan Persebaya Surabaya menguasai tempo laga sejak menit awal sambil menjaga kestabilan di lini tengah. Dejan Tumbas resmi perpanjang kontrak 1 musim. Salah satu dari 4 serdadu Balkan di Persebaya Surabaya, Dejan Tumbas resmi memperpanjang kontrak bersama tim berjuluk Green Force itu. Kabar perpanjangan kontrak Dejan Tumbas bersama Persebaya dibagikan oleh agen sang pemain, Gabriel Budi, dalam akun Instagram pribadinya. Dengan demikian, Tumbas akan menjadi bagian dari skuad Eduardo Perez setidaknya hingga semusim ke depan. Dejan Tumbas, pemain versatil asal Serbia, setuju perpanjang kontrak bersama Persebaya. Demikian bunyi unggahan Gabriel Budi. Mengutip dari Transfermarkt, selama Liga 1 musim lalu, Dejan Tumbas memainkan 16 pertandingan. Itu berarti ia hanya absen 1 laga karena jumlah pertandingan pada putaran kedua adalah 17 laga. Ia turut menyumbang 2 assist. Persebaya Surabaya tentukan pakai 8 pemain asing. Manajemen Persebaya Surabaya tampaknya telah menentukan strategi untuk menghadapi Super League 2025-2026 dengan kemungkinan mengakhiri perburuan pemain asing setelah kedatangan striker baru. Persebaya Surabaya kemungkinan akan memakai 8 pemain asing di musim ini. Manajemen tidak ingin terpancing dengan klub lain yang menggunakan hingga 9 atau 11 pemain asing karena regulasi hanya memungkinkan 8 pemain asing didaftarkan di setiap pertandingan. Manajemen Persebaya Surabaya berpendapat bahwa menggunakan 11 pemain asing hanya akan merugikan klub, karena 3 pemain asing tidak bisa bermain dan hanya membuang uang yang mengakibatkan financial club menurun. Dengan 8 pemain asing, Persebaya Surabaya tetap bakal tampil semaksimal mungkin. Manajemen percaya bahwa jumlah ini sudah cukup untuk menghadapi Super League 2025-2026. Keputusan ini menunjukkan bahwa manajemen Persebaya Surabaya memiliki strategi yang matang untuk menghadapi musim depan. Mereka siap untuk bersaing dengan klub lain dan memberikan penampilan terbaik. Persebaya Surabaya kini fokus untuk mempersiapkan tim menghadapi Super League 2025-2026 dengan skuad yang ada. Manajemen optimis bahwa tim dapat mencapai target yang diinginkan. 2 nama mantan opsi pelapis Rivera. Pelapis Francisco Rivera masih dalam tahap pencarian. Manajemen Persebaya Surabaya begitu serius dalam mencari pemain yang tepat untuk melengkapi kedalaman skuad Bajul Ijo. Kebanyakan kalangan pendukung setia Persebaya Surabaya, Bonek Mania, menginginkan manajemen untuk mencari pelapis Francisco Rivera yang sepadan. Mereka tidak ingin kejadian musim lalu terulang ketika Francisco Rivera mengalami cedera dan membuat tim tidak stabil permainannya. Musim ini manajemen wajib belajar dari kesalahan musim lalu, pelapis yang dimiliki tidak setara dengan kemampuan Francisco Rivera. Maka dari itu, manajemen harus mencari pemain yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. 2 nama mantan pemain, Igor Vidal dan Ricky Kambuaya, bisa menjadi opsi pertimbangan manajemen untuk didatangkan sebagai pelapis Francisco Rivera. Kedua pemain ini punya kualitas hampir sama dengan tipikal bermain Francisco Rivera. Dari kedua nama mantan tersebut, menurut dulur Bonek siapakah yang layak menjadi pelapis Francisco Rivera? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.